Lantas apa penyelesaiannya? Sebenarnya kalau ditanya ke saya, ini sudah pada penyelesaian, bahkan ini kami sudah menyampaikan pun ini pada saat rapat koordinasi di Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa APBDP ini bukan keharusan, ini adalah pilihan. Maka kalau dia adalah pilihan, tidak harus ngotot-ngotot seperti ini. Nah, kalau misalnya ini ada pemaksaan dan lain sebagainya, justru akan timbul kecurigaan ada apa di dalamnya. Sehingga Bung Hadi, lewat kesempatan ini, saya ada beberapa catatan terkait ini. Pertama, ini masih ada sisa sekitar kurang lebih 2 bulan perjalanan sisa anggaran Induk 2022 ini. Maka sebelum ada kejadian-kejadian yang luar biasa nanti, perlu ada apa ya, semacam pendampingan hukum atau paling tidak setelah APBD 2022 ini selesai dilaksanakan, jangan hanya audit internal yang terjadi, walaupun nanti akan ada BPK yang akan memeriksa, tetapi paling tidak kami ingin mengetahui dan publik ingin tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya, dan itu harus dipublish. Ini penting sebenarnya menjadi pembelajaran bagi kita. Yang berikut, terhadap pemerintah provinsi atau Pak Gubernur yang berkewenangan untuk mengevaluasi APBD. Dengan adanya kekisruhan yang ada di Kabupaten Gorontalo ini, saya kira ini menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama untuk pemerintah provinsi, bahwa jadikan ini menjadi momentum untuk ke depan pemerintah provinsi itu senantiasa mengedukasi pemerintah kabupaten kota. Jangan ini dibiarkan terus-menerus seperti ini. Kita sudah didahului pun oleh Gorut yang hari ini juga mengalami hal yang sama, yang ditolak juga evaluasinya karena sudah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin sebelum-sebelumnya ini pernah terjadi, tetapi diabaikan itu. Tetapi ini penting bagi kita bahwa ke depan pemerintah provinsi harus senantiasa, jangan hanya menunggu di tempat. Nanti juga mereka akan datang untuk minta dievaluasi, tetapi paling tidak ini harus ada pendahuluan kepada pemerintah kabupaten kota untuk senantiasa mengingatkan. Karena ini penting. Bukan hanya juta yang dibahas di situ, tapi ini miliar, bahkan ratusan miliar yang dibahas di situ. Kemudian seolah-olah kita abai terhadap hal-hal yang memang diperlukan dalam bagaimana menghasilkan sebuah produk APBD yang memang pro rakyat. Tetapi kalau kita melihat APBD perubahan ini, saya pikir untuk yang pro rakyat, saya pikir itu sudah ada di APBD Induk. Bahkan kalau kami menilai, Bung Hadi, justru di APBD Induk itu banyak program-program kegiatan yang dihilangkan, dilebur anggarannya, dan akan diakomodir anggaran itu dengan kegiatan yang lain. Contoh misalnya, hampir semua kami anggota DPRD itu mempunyai pokir atau aspirasi yang memang dipending.
Padahal ini adalah hasil dari reses kami. Ketika kami melakukan reses itu, ini yang sudah disampaikan oleh konstituen kami, kemudian tidak direalisasikan. Itu banyak. Yang itu sebenarnya adalah kepentingan rakyat. Kalau anggota dewan misalnya menyampaikan kepentingan rakyat, maka yang harus diperjuangkan itu adalah yang sudah menyampaikan aspirasi kepadanya, begitu. Nah, bagaimana kita mengakomodir apa yang sudah disampaikan sementara kita rela saja dengan adanya perubahan ini, paket-paket pekerjaan yang kita sudah usulkan lewat pokir itu justru dihilangkan. Di mana yang menyebutkan kepentingan rakyat? Kemudian yang berikut terhadap ini, karena teman-teman sudah banyak mengulas tentang kekisruhan itu, saya hanya beberapa saja yang kami sampaikan. Kemudian kepada TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah khusus Kabupaten Gorontalo, bahwa walaupun teman-teman TAPD itu mengecap dirinya sebagai orang eksekutif, tetapi harus paham juga apa yang akan terjadi di legislatif. Mestinya tahu juga itu, bahwa jangan menganggap bahwa apa yang kita sudah usulkan ini sesuai tahapan, sudah sesuai ketentuan yang ada, syarat-syaratnya terpenuhi. Tetapi apa untungnya ketika semua itu, contoh hari ini Pak Bung Hadi, semua persyaratan tentang pengajuan APBD itu dari RKPD, kemudian KUA-PPAS, RKA yang mereka masukkan berbentuk RAPBD itu, bagi kita di F16 mengakui bahwa tidak ada yang keliru di dalam penyampaian itu. Tetapi mereka mengabaikan soal syarat formilnya, dan ini yang krusial sebenarnya. Sehingganya bagi kami kekisruhan APBDP 2022 ini, kalau memang teman-teman di sebelah masih menginginkan hal yang sama pada APBD 2023, bagi kami it's okay, Bung Hadi. Kita akan berlanjut lagi kalau memang mereka masih bertahan dengan egois mereka, tidak mau berkomunikasi, dan justru mereka menganggap bahwa mereka yang paling benar. Kita akan tunggu hasil resminya dari pemerintah provinsi, dari Pak Gubernur. Apa hasil daripada perubahan ini? Dan silakan publik yang menilai bahwa apakah teman-teman 19 orang itu yang benar atau F16 yang benar. Saya kira itu. Ya, tapi kalau pembahasan APBD Indo kan kalau tidak dibahas ada sanksinya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya melihat sanksi itu hanya berlaku bagi APBD yang terlambat pengajuannya, Bung Hadi, dan pembahasannya. Tetapi kalau misalnya teman-teman F19 lagi akan nekat melakukan hal yang sama pada APBD 2023 ini, saya juga tidak tahu akan seperti apa. Sanksi misalnya yang akan dikenakan kepada kami pun kami sudah siap. Kami ini sudah siap lahir batin, Bung Hadi. Lahir batin kami sudah siap. Walaupun 2024 itu sudah dekat. Karena yang di belakang kami juga ini rakyat yang memilih kami, yang menginginkan juga wibawa kami terjaga. Bukan hanya sekedar mereka menginginkan jalan, tetapi bagaimana yang mereka pilih itu adalah orang yang mampu mempertahankan pendapatnya, yang mampu mempertahankan kewibawaan lembaga. Itu yang paling penting sebenarnya, di samping yang penting juga soal
pembangunan di daerah kami. Itu saya kira. Baik. Ya banyak yang akan mengatakan ini imbasnya juga ke pembangunan di Kabupaten Gorontalo kalau sampai ke APBD Induk 2023.